Kemudian Nyonya, Muhammad ini orangnya jujur. Kalau itu aku sudah lama tahu, kata Khadijah. Makanya aku suruh dia bawa barang nih. Yang ketiga Nyonya, dia tidak genit. Ini poinnya nih Pak. Karena laki-laki ini setaat apapun ibadah, statusnya di media sosial rohani semua, jiwa roh halus Pak. Banyak macam itu. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan teristimewa baik kesubuhan yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih karuniakan Bapak Ibu kekuatan iman sehingga lapang hati menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, diampuni segala dosa, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, di saat Rasulullah berusia 20 tahun terjadilah dialog dengan pamannya Abu Thalib. Dialog yang mengarah kepada perdebatan kecil antara paman dan keponakan ini. Waktu itu Rasulullah sudah sangat dikenal di kalangan penduduk Mekah tentang perdagangannya yang sangat maju, jujur, menguasai barang yang dia jual dan sangat ramah. Maka pamannya Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, usia kau sekarang sudah 20 tahun. Sudah saatnya kau ikut invasi dagang ke Syam di bulan Safar nanti. Kau kan udah sering juga membawa barang Khadijah. Kenapa tidak kau menawarkan diri saja kepada Khadijah untuk membawakan barangnya didagangkan ke Syam? Kata Rasulullah, maaf paman, orang-orang di Mekah ini, saudagar-saudagar Mekah ini, biasanya kalau untuk keluar negeri seperti ke Syam, mereka sudah punya orang-orang yang sudah pengalaman membawa dagangannya. Sementara kan aku ini dagangannya kan di seputar Mekah saja, Bapak. Jadi biarlah aku tetap berjualan di Mekah saja. Agak tinggi nada paman Rasulullah. Kau belum kau coba lagi, langsung kau mundur. Kita tuh Muhammad, kita yang pergi ke sana, kita ajukan diri kita. Aku mau bawa barang kau Khadijah, Nyonya Khadijah ke Syam. Kata Rasulullah, tidak paman. Kalau memang rezeki aku, Khadijah pasti akan mengirim orang untuk meminta aku membawakan barang Khadijah. Kalau aku yang kesana, enggak apa-apa. Dari sini terlihat, Pak, betapa percaya dirinya Rasulullah SAW. Dia tidak mau menawarkan dirinya untuk bekerja.
Kalau rezeki aku paman, kerja itu yang datang kepadaku. Nah ini kan ada dalam Al-Quran. Syarat yang pertama apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Apa yang menyebabkan Rasulullah ini begitu percaya diri, Bapak Ibu? Karena personal brandingnya sudah terkenal di Mekah, kejujuran, dan Khadijah mengakui cara dagang Rasulullah ini diantara yang pernah kerja sama dia, Rasulullah inilah yang berbeda. Laporan selalu jelas, Pak. Dia kan sebetulnya membuat laporan ini mudah, mengakalinya yang payah. Kalau buat laporan itu mudah, tapi mengakalinya tuh dikasih anggaran dari kantor untuk buat seragam 850.000 sama upah, dicarinya bahan yang 200.000 3 meter, Pak. Berkeliling dari Pekanbaru ini nyari yang serupa sama dia, ada dapat 200, dicarilah tukang jahit yang 150 sesetel, kan banyak dapat untuk dia tuh, Pak. Itu ya repot tuh, Bu. Pergi ke tekstil nih, Pak, kalau ada nanti orang kantor saya nelpon bilang segini harganya, Pak ya. Nanti ke tukang jahit lagi, Pak, kalau ada orang kantor saya nelpon bilang segini upah jahitnya, Pak ya. Maka tukang jahit itu lemah dia, Pak. Banyaklah yang dapat dia daripada dia yang jahit lagi, Pak. Ada tukang jahit saya tanya, kapan enggak mau ngambil borong-borongan kantor? Ketika awak yang basah jahit, Ustaz dia yang banyak dapat. Awak ikutlah berdosa. Tuh, Bu ya, selama belum diperiksa tuh orang yang makan tadi itu, Pak, tuh nggak tidur mata malam tuh. Nanti kalau ditanya ini jawab, dia buat jawaban sendiri, dia pula yang jawabnya, bikin pertanyaan jawab sendiri. Itu tuh bisa jantungan kita dibuatnya tuh, Pak, buat laporan seperti itu. Tapi kalau berjelas-jelas tuh, Bu, ini yang dikatakan orang jujur itu menenangkan jiwa. Kebohongan membuat kita gelisah. Bohong bisa membuat kita selamat, tetapi tidak menenangkan jiwa. Salah satu kebohongan yang dihalalkan dalam Islam itu ketika kita saling memuji pasangan, itu dianjurkan berbohong, malah tidak boleh jujur. Kalau bapak bertanya ke ibu, Ma, menurut mama di usia papa yang ke-65 tahun ini masih ganteng enggak papa menurut mama? Ibu harus bohong. Itulah mama heran nengok papa nih, Pak. Sebanyak yang sebaya-baya papa udah uzur bentuknya, atuk itu udah peka, atuk yang itu ngomong nggak nyambung lagi. Papa heran nggak, Mama? Bertambah umur papa, makin bertambah ketampanan papa, makin besar rasa cinta mama ke papa. Walaupun ibu mau muntah ngomong itu, mau mual perut ibu, tahan mual. Nah itulah yang dianjurkan, Pak. Ibu dibelikan suami telekung, tapi dipilihnya lah warna yang ibu tidak suka. Ibu harus macam senang. Abang ini luar biasa perhatiannya. Padahal mama udah tua, Pak. Adik udah lama pengen telekung warna ini ya. Akhirnya abang yang belikan. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Gotong royong itu juga telekung dipakai ibu nih, Pak. Ke pasar pakai telekung itu juga, Bu. Main voli, telekung juga dipakai. Suami dah senang, Pak, dihargai betul pemberian aku sama istri. Padahal ibu sering pakai itu supaya cepat hancur. Itu sebetulnya tujuannya. Muak nengok warna telekung tuh. Nah, jadi kalau orang sudah terbukti kejujurannya, dia sudah terbukti penguasaannya terhadap produk yang dia jual, kemudian ditambah dengan keramah tamahan yang tidak dibuat-buat dari hati, tidak lama sudah itu datang utusan Ummul Mukminin Khadijah, sedang ngomong, datang utusan Ummul Mukminin Khadijah, paman, ya Muhammadnya ada, ya ini Muhammad, kenapa? Sama paman lah sekali ngobrol nih paman, jadi gini. Kata Nyonya Khadijah, kalau Muhammad mau membawa dagangannya ke Syam, kalau orang biasa kan biasanya upahnya 2 ekor onta paman.
Tapi kalau Muhammad mau, ditawarkan upahnya 5 ekor onta, ditambah pelayan untuk membersihkan baju, menyiapkan makan Muhammad ini. Terdiam langsung Abu Thalib. Di situ agak ketawa miring lah Rasulullah. Jadi kalau kita jujur, kerja yang akan mencari kita. Kalau orang lain tahu Pak, siapa kita itu Pak, pasti diburu orang Pak. Ibu pernah dengar enggak ada kepala desa Pak Gaguk namanya, di demo masyarakat karena tidak mau maju lagi. Kan aneh itu Pak. Dia tidak mau maju 2 periode, diprotes masyarakat sampai menangis Bu, memohon kepada Pak Gaguk untuk memimpin lagi. Kenapa orang memburu dia? Karena dia sudah terbukti selama dia memimpin 1 periode itu Pak. Awak Bu, duit habis sampai miliaran, pasang spanduk, pakai tim sukses, azab kena olah sama tim sukses, aman ketua. Pokok di daerah ini ketua ada positif suara ketua. Cuman ada partai lain masuk kemarin ketua 200 kata satu orang. Kalau bisa lebih lah ketua. Oke lah 300 lah. Tetap dikasih 100 ke orang itu balik, ke orang yang lebih. Azab kena olah Pak, kalau kita tak dikenal orang. Tapi kalau kita dikenal orang Pak, memohon orang, itu loh Bu ya. Dahsyatnya kalau orang sudah tahu kelebihan dari orang yang akan dia pilih. Nabi Muhammad ditawari 5 ekor onta, tambah pelayan. Nah dari sinilah kita belajar Pak, kalau orang yang jujur yang kita cari, orang yang cerdas, berilah dia gaji lebih. Orang Indonesia ini cerdik, jujur karyawannya, dijadikannya avatar Pak, bisa menguasai 4 elemen, tanah, air, api, udara, semua kerja disuruhnya Pak. Itu jahatnya pengusaha kita ini kan. Tahu dia karyawannya baik, nyuci mobil karyawan itu juga, sampai nyapu rumah pun dimanfaatkan ya Bu, nyuci kolam, mentang-mentang anak ini mau baik. Itu kadang jahatnya kita nih. Kalau misalnya dia jujur, kasih dia lebih. Artinya dari dulu tuh Bu, sistemnya kalau kita mengambil manfaat dari orang, beri pula dia manfaat lebih. Kata Rasulullah, oke, aku mau. Bagaimana Paman? Ya, aku setuju. Jadi yang kita persiapkan diri kita ini Bapak, menjadi orang yang memiliki personal branding yang baik, kemudian terkenal kejujuran, terkenal amanah. Jangan risau lagi ya. Maka kerja yang akan mencari kita, bukan kita yang memburunya. Ada beberapa ahli pejabat kantor gubernur nih Bu, yang memang ahli dia di bidangnya Pak. Mereka tidak perlu uang untuk masuk, karena mereka yang diminta. Ada nih Pak beberapa ahli di Pekanbaru nih Bu, pegawai negeri yang memang diminta. Ada yang dari Batam, karena memang dia ahli Pak, tidak perlu dia membayar. Kalau kita tidak ahli, ingin di jabatan itu tuh melobi jadinya Pak. Kalau sudah melobi itu Bu ya, banyak duit keluar. Akhirnya kita berpikir bagaimana modal kita balik. Karena cara kita tuh buruk, otomatis sifat kita pun menjadi buruk. Karena tidak siap untuk memegang amanah, sehingga amanah yang dia capai dicarinya untuk supaya memperkaya dirinya. Karena dia kaya dengan jalan yang tidak baik, akhirnya bini yang ditambahnya nanti Pak. Duit istri memang tak kurang, cuman istri mulai risau Pak. Asal ditelepon dia dinas luar terus, dia ustaz. Kita tidak tahu juga dia PNS, tapi Kapolres yang sering nelpon dia. Saya heran juga, suami saya ini PNS, kok ngapa Kapolres sering nelpon dia? Asal dan nelpon Kapolres itu serius dia ngomong Ustaz, itu agak jauh dia pergi. Jadi waktu dia mandi Ustaz, nelpon lah Kapolres ini. Saya angkat, cewek rupanya Ustaz. Ditukarin nama cewek itu Kapolres Bu, biar tidak diangkat sama istrinya. Sakit hati saya Ustaz, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia habis mandi ditanya, mana Pak Bang? Wah, sedang minum kopi sama Kapolres. Itu kerja. Karena dia tidak siap.
Dia tidak siap megang itu Bu. Itu makanya jadi jahat jadinya. Ini orang-orang yang udah rajin sholat nih, janganlah sampai kita itu Pak mencari uang dengan cara yang salah. Ini zikir kuat, ngolah orang kuat juga Pak. Kerja di kantor camat atau lurah, buat KTP orang diolahnya juga Pak. Kalau diurus lurus macam ini Bang, lama siapa? Aku kasihan nih abang butuh KTP 6 bulan Bang. Ini kalau abang mau nih aku menolong nih Bang. Kalau ada duit abang 2,5, aku bantu. Dapat abang nanti 1 KK 2 KTP. Tapi itu terserah abang ya Bang ya. Aku masuk ke baiknya. Enggak juga duit itu untuk aku Bang. Nah kan ini pula gaya. Kita ini Pak, saya kalau nengok orang berdoa menangis-nangis dia memohon pada Allah, berarti kan posisinya udah teraniaya betul Pak, udah parah betul. Terus saya tanya, robah aja sifat kita, pasti Allah rubah. Maksud Ustaz apa? Cara kita mendapatkan nafkah itu seperti apa? Kalau misalnya kita suka ngolah orang, masih nipu orang, kan banyak penipuan yang dianggap halal dalam Islam nih Pak. Misal masuk kerja harus bayar, karena kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, itu kan udah termasuk tuh. Yang ngolah nih Bu pakai masya Allah, astagfirullah lah kata-kata itu. Masya Allah, astagfirullah. Jadi ustadz dia Bu ikut travel umroh, jamaah diolahnya Pak. Kalau Bapak Ibu umroh bersama travel saya, hotel kita itu Bapak Ibu dekat dari masjidnya, berapa langsung hotel. Nanti kita akan naik kereta cepat, Bapak Ibu akan saya bawa jalan-jalan ke sini-sini sampai di Mekah Pak, 1,8 kilo jarak dari masjid. Macam mana nih Ustaz? Tapi kata Ustaznya berang sampai hotel. Qadarullah Bapak Ibu. Kadang kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan kesabaran iman kita. Karena Allah jamaah dibuat. Ada yang mau pada umroh Bapak Ibu, dapat 2.500.000 itulah kerja. Maka ustaz-ustaz ini penyakitnya aneh-aneh di masa tua. Karena banyak ngolah orang jamaah diolahnya, ngolah sumbangan. Lihatlah penderitaan saudara kita di Palestina Bapak Ibu. Adakah yang tergerak hati Bapak Ibu kalau di masjid lain kami mulai dengan angka 5 juta rupiah, kalau di masjid Muhajirin di angka 3 juta saja? Adakah yang mau berniat Bapak Ibu? Takbir! Semangat lagi Bu nih ngasih itu. Awak yang tambah kaya dibuatnya orang Palestina tambah susah ya Bu. Duit ini kalau sedikit ya haram Pak, kalau udah banyak harum deh Pak. Saya tak apa Bu ya, asal nengok orang udah mengumpulkan sumbangan dari yayasan ini untuk pondok pesantren ini, lemah siapapun ya. Orang dulu bangun pesantren Pak, tidak ada nyusah-nyusahkan umatnya. Ada duitnya berapa itu dibuatnya dulu. Jadi tidak ada dia menjual surga ke jamaah itu. Nah, siapapun, saya tidak menunjuk orang, siapapun. Kalau mau buat sesuatu tuh ukurlah. Di kadang ada pondok pesantren ditaruhnya santrinya di pom-pom bensin Pak. Orang mau belajar disuruh ngemis. Rupanya emang enak duit umat nih Pak. Mudah ngumpulkannya. Jual cerita sedih-sedih, dapat duit. Jadi itu ya Bu ya, banyak orang sholat nih yang masih menggunakan cara-cara penipuan untuk mengelabui umat. Dia berdoa ke Allah, dia memohon kepada Allah, itu yang membuat hidupnya sulit. Ini kita belajar dari Rasulullah Pak. Hidup aja lurus, memang payah hidup kita, tapi kalau sudah waktunya Allah mengabulkannya, maka tidak akan ada pula yang bisa menyumbatnya. Jadi pergilah Bu Rasulullah berdagang ke Syam, jualan Rasulullah, senang orang sama beliau berurusan, menyambut orang ramah. Kalau Bapak Ibu ingat tukang daging di pasar pusat almarhum Pak Ujang,
Sebanyak itu tukang daging di pasar pusat, Pak. Pasti ibu-ibu hanya mau belanja tempat Pak Ujang. Sampai daging kawan-kawannya itu Pak Ujang nilai menjualkan. Karena Pak ramah. Tiap datang ibu selantai ini disapa langsung, Pak. Tentu mau orang nunggu. Yang nunggu besar lebih dikasihnya. Jadi dia cara Rasulullah betul, Pak. Walaupun mungkin beliau tidak tahu itu cara Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Berdagang tidak cukup dengan jujur saja. Bersedekahlah sambil berdagang. Suka melebihkan. Ibu beli duku, makan aja dulu, Bu. Tes dulu yang mana ibu mau. Cuman tes ya, Bu. Janganlah segenggam ibu ambil. Sampai pucat lah tukang duku itu dibuatnya, Pak. Lupa ramai anak 6 orang di mobil, turun kalian mau ketemu bang gigil tukang duku itu, Bu. Harga 10.000 sekilo, Pak. Yang diambilnya serentak lebih dari sekilo. Kita suruh tes aja, tes manisnya. Nah jadi Pak ya, Pak Ujang ini, Bu, ramai orang belanja tempat dia karena dia suka melebihkan dan wajah selalu tersenyum. Dia layani orang dengan baik. Tak ada orang yang tak tahu Pak Ujang di pasar pusat. Pokoknya tukang daging itu standby aja duduk di lapaknya. Karena tahu dia orang tak mau belanja sama kita, mau nggak mau ngalah kita sama Ujang deh. Jadi daging mereka diantar ke Pak Ujang semuanya. Pak Ujang ini lah yang jual. Ramah itu tuh, Pak. Makanya kalau kita tahu siapa diri kita, Pak, enak kita dalam bekerja. Kalau Bapak wajahnya sangar, pendiam, jangan jadi pedagang, takut orang belanja sama Bapak. Wajah cemberut, Bu. Beli apa? Menggigil orang dibuatnya, Pak. Nggak cocok berarti berdagang. Jadi kenali bidang kita masing-masing. Nah begitu Rasulullah berjualan itu, Pak, banyak orang yang ingin pokoknya berinteraksi dengan Rasulullah, sehingga dagangannya mendapatkan keuntungan yang wajar untuk produk yang beliau jual. Pulanglah lagi ke Mekah. Nah waktu pulang inilah Maisarah yang bersama Rasulullah menjadi pelayan selama di perjalanan, menyiapkan makan Rasulullah. Tapi ingatlah, Maisarah ini laki-laki, Bu, bukan perempuan. Maisarah, nama orang masing-masing bangsa itu kan ada nama yang kita anggap nama perempuan, tapi bagi di sana nama laki-laki. Di Indonesia ini lah, Bu, dulu kita menyangka yang namanya Rizki pasti laki-laki. Rupanya banyak juga Rizki nama perempuan, Pak. Ada yang nama perempuan pakai Aulia di belakangnya, Bu, Rizki Aulia, rupa laki-laki, Pak. Jadi biasa masing-masing orang itu punya nama yang mungkin dianggap orang lain nama jenis kelamin yang berbeda. Maisarah ini ceritalah sama Ummul Mukminin Khadijah. Muhammad ini memang berbeda dari laki-laki yang lainnya. Yang pertamanya, dia orangnya sangat menjaga kebersihan. Itu yang berarti kita ini, Bu, harus meniru Rasulullah bersih. Kenapa banyak tukang laundry di Amerika masuk Islam? Karena mencuci pakaian dalam umat Islam, bukan karena dakwah, Pak, sebabnya. Karena umat Islam apa, Bu? Disunnahkan mencuci lubang depan, lubang belakang. Beruduk pipis dia cuci. Jadi tidak ada yang berjejak-jejak celana dalamnya. Jadi orang itu mencuci, kok orang Islam bersih terus ya? Pakaian dalamnya aja bersih. Itu yang mengantarkan menjadi asbab hidayah bagi mereka masuk Islam. Jadi cara Allah memberi hidayah ini, Pak, caranya macam-macam. Jadi umat Islam ini harus bersih. Jangan kita makin taat makin kusut bentuk kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu, Pak, selain bersih, pegaya lagi, Pak. Ya Rasulullah, aku ini takut sombong ya Rasulullah. Kenapa? Aku kalau beli jubah itu ya Rasulullah, betul-betul jubah yang terbaik. Sepatu gitu juga. Kudaku, aku ingin beda dari orang kudaku Rasulullah.
Apakah sombong aku ya Rasul? Kata Rasulullah, tidak. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Tidak tergolong sombong tuh Pak. Bapak berduit, ibu berduit, beli mukena yang harga 5 juta, bapak beli jubah 6 juta, tidak ada masalah dalam Islam. Yang tidak boleh sombong. Pas ditanya orang, berapa harga jubah bapak Pak? Tidak usahlah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harga. Itu yang tidak boleh. Bagus sepatu bapak nih Pak, berapa harganya? Kumpulkan sepatu orang perumahannya, sepasang sepatu. Itu yang tidak boleh Pak. Mau beli kendaraan bagus, terserah, tidak ada masalah dalam Islam nih Pak. Bahkan ada sahabat Rasulullah duit banyak, baju buruk-buruk Pak, tidak mau dia bergaya nih. Datang sahabat yang lain, kalau tidak ada duit, beli baju nih duit 4.000 dirham, belilah baju. Oh, kau pula kau jangan jengkal pakai duit kau Pak. Duit kau bisa aku beli ya, itulah kalau bahasa kita. Aku tuh memang ingin gayaku sederhana, aku nak mau berlebihan. Kau kurang ajar kau ni, kau dah merendahkan aku laporkan kau ke Rasulullah. Dilaporkannya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, dia yang benar, kau salah. Kau dah jelas dikasih Allah nikmat, kenapa tidak engkau perlihatkan? Itu justru marah Allah kita berduit tapi tidak mau bergaya tuh Pak. Jangan dikira kita harus sederhana. Sederhana itu maksudnya kan tidak bermewah-mewahan Bu. Punya tas Hermes Ibu satu harganya 100 juta, itu lebih baik, itu sederhana Ibu namanya, daripada punya tas 50.000 tapi 500 biji. Itu yang mewah, berlebih daripada kebutuhan. Tapi sesuai kemampuan, janganlah dipaksa gitu. Tidak ada masalah sebetulnya Pak. Ibu tahu enggak berapa harga jubah Raja Salman? Yang luarnya saja 75 juta tuh Pak, luarnya yang kuning tuh. Belum yang dipakai di dalam, memang ngeri orang tuh Pak. Itu Bu, jubah orang-orang yang jaga Masjidil Haram tuh, coba Bapak tengok. Itu paling murah harga 6 juta tuh Pak. Itu mau ditarik kayak manapun tidak akan kusut tuh Pak. Tidak akan putus, sama dengan bahan baju atlet Kempo yang tarik-tarik baju tuh Bu. Itu kan 11 jutaan harganya. Kena panas tuh Bu, betul-betul tidak tembus ke dalam. Kalau ibarat kaca film Fikul tuh Pak, menolak panas 95% Pak. Kalau jubah kita Bu, ditarik panas semuanya Pak, sampai busuk mau badan dibuatnya. Dia narik panas. Jubah orang itu Pak, kalau berjalan berdesing bunyinya Pak, bumbu desing. Jubah kita diam aja Pak, pendiam ya. Jadi kalau misalnya kita berrezeki Pak, apa salahnya? Yang tidak boleh tadi ingat Pak ya, sombong, berlebih daripada kebutuhan. Kemudian Nyonya, Muhammad ini orangnya jujur. Kalau itu aku sudah lama tahu, kata Khadijah. Makanya aku suruh dia bawa barang nih. Yang ketiga Nyonya, dia tidak genit. Ini poinnya nih Pak. Karena laki-laki ini Bu, setaat apapun ibadah, statusnya di media sosial rohani semua, jiwa roh halus Pak. Banyak macam itu. Kalau ibadah tak tanggung lagi Pak, luar biasa. Tapi kalau ke perempuan ini susah. Contoh nih Bu ya, dekat Pandau itu dulu ada anak gadis jual bubur ayam. Asal saya pulang ceramah seramai-ramai atuk-atuk tuh ngumpul sampai heran saya Pak. Sejak kapan lah atuk-atuk ini suka bubur ayam tiap hari ini ya? Biasa kan ada makan lontong, soto, ini enggak Bu. Risau anak gadis itu mungkin Bu berganti lah sama mamanya, langsung sepi Pak. Memang enggak ada yang tulus nih Bu. Saya ingat saya jamaah tuh, Ustaz nanti kita habis sholat selama subuh kita makan lontong Ustaz. Ada tempat kami Ustaz berkelompok-kelompok lah dia Pak. Pandai lah tuh nih Pak. Sini kita makan nanti Ustaz. Nah, ikutlah saya ke sana Bu. Ya nampaklah apa namanya? Ya kenang-kenangan hidup aja yang ada lagi Pak. Kenangan hidup aja lagi yang ada.
Jadi memang susah laki-laki yang tulus itu, yang tidak genit, yang tidak ada maksud dan menolong perempuan, tidak ada maksud, itu jarang. Itulah kelemahan kami laki-laki. Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan lapar berteduh di bawah pohon, berdoa kepada Allah, minta makan karena lapar, lari dari kejaran Firaun. Nampaklah dia 2 orang anak gadis membawa ternak, terhalang banyaknya laki-laki yang memberi minum ternak mereka. Kasihan Nabi Musa, Pak, didekati oleh Nabi Musa. Kalian sudah lama di sini, mau ngapa? Mau ngasih minum ternak kami, Tuhan. Bapak kalian mana? Bapak kami sudah tua. Ya sudah, biar saya bantu. Dibantu oleh Nabi Musa dalam keadaan lapar itu, Pak, membantu memberi minum ternak. Setelah semua ternak diberi minum, diserahkan oleh Nabi Musa. Langsung Nabi Musa duduk lagi di bawah pohon itu. Itu laki-laki tulus, Pak. Kalau kita biasa habis nolong, adik di mana rumah dek? Kalau ada apa-apa, catat nomor WA abang. Kan inilah. Udah paham saya, Pak. Abang orangnya tuh tulus deh. Kalau nengok kejadian kayak ini tuh cepat abang yang nolong. Memang inilah bawaan diri abang. Busuk gaya Pak. Saya pernah ceramah, Bu, ya, di Jalan Paus di teras. Ramai anak-anak muda lah. Sedang ceramah, jatuhlah anak gadis keparet neon. Gaya lari mereka menolong tuh, Bu, masih teringat. Ada yang sampai terbang sendalnya, Pak. Langsung spontan, Bu, lari. Ada yang mencari sendal dalam paret, ada yang menggendong, atau ada yang mencuci dia pakai air, ada yang ngasih minum. Kami itu berusaha mengamalkan apa yang Ustaz ajarkan, Ustaz. Kan kita harus cepat menolongnya. Saya diam aja, Pak. 2 minggu kemudian adalah nenek-nenek jatuh dari sepeda. Sedang ceramah juga, Pak. Tuh, tolong nenek tuh berjalan. Memang susah, Pak. Rasulullah itu, Bu, tidak ada jejak digital, Pak. Apalagi jejak digital istilah sekarang, Pak. Tidak pernah ada kena dengan perempuan, genit terhadap perempuan, tidak ada. Tidak pernah menggoda perempuan sama sekali, tidak ada. Setelah itu Nyonya Muhammad ini dia suka beristirahat di bawah pohon bidara selama di sana. Jadi ada seorang rahib Nyonya, dia bertanya kepadaku, siapa yang tidur di bawah pohon bidara itu? Aku katakan namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang Rasul akhir zaman. Wah, baru situ galau langsung Ummul Mukminin Khadijah, Pak. Langsung gelisah, Bu, mendengar itu. Apa yang menyebabkan Ummul Mukminin gelisah? 15 waktu dia berumur 15 tahun, dia sedang ngumpul sama kawan-kawan perempuannya di Mekah. Tiba-tiba datang orang Yahudi sambil tertawa-tawa. Hei gadis-gadis Mekah, sudah terbit bintang dari arah timur, pertanda akan lahir seorang Rasul akhir zaman. Dan di antara kalian ada yang akan menjadi istrinya. Itu terbayang. Jadi maksud Khadijah itu jarak umur. Kemudian kalau dia Rasul, apakah aku istrinya? Karena semua kawan-kawan Khadijah waktu itu melempar Yahudi itu dengan batu, tapi Khadijah sendiri tidak. Jadi dia merasakan itu, apa betul nih? Karena gelisah Ummul Mukminin Khadijah, kemana dia curhat? Ke ahli kitab, famili dia, sepupunya Waraqah bin Nawfal. Diceritakanlah semua apa yang diceritakan Maisarah ini, Pak. Langsung kata Waraqah bin Nawfal, sudah positif, Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Tambah gelisah, Pak. Aduh, aku istrinya enggak. Enggak mungkin lah, aku udah janda 2 kali, suami udah meninggal 2-2. Punya anak lagi, Hindun dan Hala. Muhammad laki-laki tampan, umurnya sekarang 25, udah masuk umur 25 tahun. Setelah apa tuh, Pak, cukup lama prosesnya, sudah masuk 25, aku 40. Jadi kegelisahan yang ditahan Ummul Mukminin Khadijah itu cukup lama rentang waktunya, Pak, tahunan. Didiamkan aja, Bu.
Tidak mungkin lah. Perempuan Mekah aja banyak yang suka sama dia. Aku lah dicarinya udah umur 40, janda 2 kali, tidak mungkin lah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini Bu punya sahabat dekat Pak, perempuan namanya Nafisah binti Munyah. Jadi pas cerita-cerita, apa kata Nafisah ini, sedang duduk lah Pak, sedang nongkrong cerita-cerita. Khadijah, aku heran nengok muka kau ni, kadang bahagia tu tiba-tiba sedih. Ada apa sebetulnya? Tak ada Nafisah, aku biasa aja. Kita dah lama berkawan Khadijah. Aku tahu perubahan kau ni. Ceritalah sama aku. Karena didesak, akhirnya kata Khadijah, aku suka sama Muhammad. Ah, serius kau suka sama Muhammad? Pelan-pelan Nafisah, malu aku. Kenapa kau mesti malu Khadijah? Umur aku dah 40. Aku dah pernah menikah 2 kali. Sementara Muhammad seorang laki-laki yang masih sendiri, banyak digandrungi wanita, banyak orang suka sama dia. Mana mungkin dia mau sama aku? Apa kata Nafisah nih? Jangan kau berkata seperti itu Khadijah. Kau perempuan yang mulia. Sekalipun umurmu 40 tahun, tetapi kecantikanmu mengalahkan perempuan umur 30 tahun. Berapa banyak laki-laki kaya dan ganteng yang berusaha mendekatimu, kau tolak semuanya. Kau perempuan berharga Khadijah. Itu yang kawan tu. Ini main patahkan aja langsung. Aku suka sama dia, sadar beruntung lah kak. Tengoklah muka kakak. Awak muka-muka udah macam ini, ibadah banyak-banyak lagi. Sampai lemah orang mendengarnya Pak. Saya punya kawan atau atu umur 76 Bu. Ustaz, saya suka sama karyawan teh telur di jalan apa nih Ustaz? Berapa umurnya Pak Haji? 23, tapi tidak mungkin rasa semangat Pak Haji. Sekalipun umur Pak Haji 76 tahun, tapi ketampanan Pak Haji mengalahkan laki-laki berumur 80 tahun. Serius Ustaz? Iya Pak Haji. Semangatlah tuh maju. 2 minggu kemudian baru dia bilang, tidak mungkin rasa Ustaz. Apa itu? Macam kacang padi direbus sebiji, saya Ustaz loncat-loncat sendiri gitu. Akhirnya kan sadar juga dia Pak. Untuk masalah ini Khadijah, aku yang maju, aku yang akan mengurusnya. Inilah mak jomblang Ummul Mukminin Khadijah. Langsung besoknya Nafisah mendatangi Rasulullah. Muhammad, ya, aku Nafisah sahabatnya Khadijah. Oh ya, ada apa? Khadijah memikirkan dirimu. Jangan kau jawab sekarang Muhammad. Berundinglah engkau dulu dengan keluargamu. Itu bahasa halusnya. Langsung pergi mak jomblang nih. Tidak ada dibuat cerita lama-lama. Kalau kita kan itu kadang Mbak. Ada nih siapa menanyakan, dia gimana ceritanya? Duduklah kita dulu ya. Akhirnya jadi sama mak jomblangnya. Jadi syarat mencari mak jomblang tu Pak, cari yang di bawah bapak ketampanannya Pak. Kalau tak lewat bapak, percaya Pak, lewat lah. Akhirnya Rasulullah pula yang galau lagi Pak. Rasulullah galau, cerita ke paman-pamannya, sempat pamannya tidak setuju. Sebab gini, Muhammad kau tahu kan Khadijah nih dikumpulkan harta saudagar Arabnya baru sebanding dengan harta dia. Kau masih muda Muhammad, nanti dibilang orang kau akan menggerogoti hartanya. Jadi dari dulu isu yang seperti itu sudah ada Pak. Janda kaya terus mau anak muda nikah sama, pasti asumsi orang menggerogoti hartanya. Aku tanya sama kamu, aku betul tak cinta sama Khadijah? Justru aku tak berani mencintai dia Paman. Tahu diri aku siapa aku nih. Tapi karena itu kata Nafisah, wah risaulah orang semua. Tapi tidak usah khawatir Paman, aku udah ada tabungan. Akan kulamar dia dengan 20 ekor onta. Berapa kata bapak duit Rasulullah melamar Khadijah? Bukan sikit. Sempat 40 juta aja harga apa Pak? Harga onta kali 20 dah 800 juta juga Pak. Kita ini Bu asal nikah seperangkat alat sholat tunai. Tengok telekungnya Pak, telekung parasut 30.000 yang tak bisa disetrika tuh Pak. Tak mau lurus dia Pak, tetap kusut dia. Mau juga perempuan Indonesia nih.
Sejadah yang 25.000 tuh Bu, yang licin tuh, sujud kita berjalan sejadah tuh Pak. Kadang tegak mau terjatuh kita dibuat. Mau juga tuh Al-Quran 40, kalau kali banyak kan 40 Al-Quran. Mau perempuan Indonesia. Rasulullah bukan sedikit dia meminang Khadijah tuh Pak. Besar dia. Kenapa di Timur Tengah itu mahar pernikahan itu mahal-mahal Bu? Karena kalau meninggal suaminya, istrinya masih bisa hidup dengan mahar suaminya. Itu makanya mahal tuh Pak. Saya asal di sini asal nasihat perkawinan apa mas kawinnya? Seperangkat sholat tunai ini. Kau laki-laki macam mana lah kau ya? Kita kasih, kita hargai perempuan tuh. Ustaz dulu apa Ustaz? Sama. Saya itu juga. Nah jadi kemudian Pak, terjadilah pernikahan antara Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah. Begitu terjadi pernikahan ini, tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan Ummul Mukminin Khadijah ini pernah berantem sama Rasulullah. Tidak pernah. Jadi dia memahami karakter suaminya, dia udah tahu suami aku ini orang baik, jadi betul-betul nyerah aja lagi Bu, mencari ridho Rasulullah aja lagi. Semua perdagangannya diserahkannya kepada Rasulullah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah itu jadi bisnis owner aja Pak. Rasulullah semua yang menjalankannya. Kenapa? Karena dia tahu ini suami aku bukan orang sembarangan. Kalau laki-laki sekarang Bu, tahu dia istrinya kaya, istri dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung Pak. Nah itu yang banyak jahat laki-laki ini, tahu dia istrinya berada dimanfaatkannya Pak. Tidak mau dia ngasih belanja lagi. Ini banyak terjadi di Pekanbaru nih Pak. Bukan sedikit, apalagi kadang Bu ya istrinya kerja di luar negeri, dia nganggur di kampung, dipamerkannya harta istrinya itu, padahal di mana letak tak malu itu Pak. Tapi Rasulullah Bu ya dagang, dia semua diserahkannya, jelas perdagangannya itu semakin maju. Sampailah akhirnya Rasulullah itu merasa risau melihat keadaan kaumnya Pak. Kenapa orang Mekah ini macam ini kelakuannya? Akhirnya Rasulullah minta izin ke Khadijah, ada waktu untuk bertahanus menyendiri di gua Hira. Itulah minta waktu itu. Tapi Khadijah buat aja apa yang kau ingin suamimu, lakukanlah. Khadijah lah yang menyiapkan barang, karena dia udah punya feeling nih tentang suaminya itu dari cerita Waraqah bin Nawfal. Disitulah Bu duduk Rasulullah di Gua Hira, udah sering tuh seperti itu, sambil melihat kota Mekah, ada kerisauan di dalam hati. Jadi kita ini harus memiliki kerisauan terhadap orang yang belum mau ke masjid, mencari jalan apalah supaya masjid ini ramai. Memang Pak, mengusahakan jamaah tetap ramai. Kalau masjid Muhajir ini udah tidak diragukan lagi Bu, jamaahnya memang ramai selalu Pak. Tapi kadang di masjid-masjid lain tuh Bu, memang butuh perjuangan pengurus dibuat untuk menarik orang ke masjid. Wirid-wirid anak muda di Pekanbaru boleh dibilang punah saat ini. Punah, memang tidak ada Bu. Mau dikasih makan pun tetap sepi Pak. Tapi itulah kerisauan kita, terus berpikir bagaimana supaya anak-anak muda ini mau kembali ke masjid. Ada kerisauan. Jadi saya dapat ide Bu ya, dari pemerintah India. Di India tuh Pak, negaranya di film aja yang bersih Pak. Kalau aslinya kan ngeri Pak. Orang tuh suka sembarangan Bu. Dimana kepingin dia dia di situ Pak. Jadi bingung pemerintah India waktu itu, dibuatnya lah WC umum di tempat-tempat yang rawan orang suka sembarangan. Tetap tidak mau orang pakai WC Bu. Gagal. Dipakai cara kedua, siapa yang nikah syaratnya harus punya WC di rumahnya. Gagal juga Pak. Akhirnya pakai cara yang ketiga Bu, siapa yang mau di WC ada absennya, digaji sebulan sekitar 450.000, baru berhasil. Jadi saya terpikir, saya bisa nih wirid anak muda nih, tapi kita gaji dia, ikut dia ceramah 1 malam di masjid, gaji 50.000.
Saya yakin tuh insya Allah berhasil tuh Pak. Tapi kalau suruh datang gitu ya mau Pak. Nah Rasulullah Bu memikirkan itu bagaimana supaya mereka menjadi orang yang baik. Nah ada kerisauan dalam hati. 610 Masehi turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Saking takutnya Rasulullah itu Bu lari turun Pak. Setelah sampai di rumah, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Tapi Khadijah tidak mengambil selimut Pak. Peka dia Bu, bukan selimut yang dicari tapi langsung dipeluknya Rasulullah. Diceritakan Rasulullah lah ke Khadijah Bu, ke Aisyah setelah menikah dengan Aisyah. Waktu aku ketakutan melihat Jibril di Gua Hira Aisyah, aku lari pulang, aku berteriak, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Dipeluk aku sama Khadijah Aisyah. Tentram jiwa aku sama. Udah muak orang lain. Itu juga. Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Semua istri kau janda, aku sendiri yang perawan. Apa kata Rasulullah Bu? Apakah Rasulullah minta maaf? Tidak. Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau membantu aku. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Jangan pernah aku berkata seperti itu tentang Khadijah. Itu suami yang hebat tuh Pak. Udah meninggal pun istri tetap dibela Bu. Ini meninggal istri pertamanya. Istri kedua nih puji-puji ya Pak. Heran Papa lihat Mama nih Pak. Nggak sama mendiang istri Papa dulu. Mama tuh kalau bikin kopi mah terasa pahitnya, terasa ada manisnya. Kalau mendiam kakak dulu, karena mual loh, sakit. Memang beda buatan mamanya. Tercekik-cekik istri pertama dikubur dibuatnya Pak. Udah sedang ditanya malaikat kena buruk-buruk karena sama suami. Nah, jadi ini ya Pak ya, beberapa hal ketika Rasulullah menikah dengan Mumin Khadijah ini banyak teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita rubah diri kita nih. Ternyata apabila kesusahan mendera kita, banyak sebenarnya kekurangan di diri kita yang harus kita bereskan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.